Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dengan tema teks eksposisi. Nah, kalian penasaran kan apa itu teks eksposisi? Untuk itu, mari simak video berikut ini. Pada materi kita kali ini, kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Apa sih pengertian dari teks eksposisi itu? Kemudian unsur-unsur teks eksposisi itu apa saja? Pola-pola pengembangan yang terdapat di dalam teks eksposisi itu apa saja? Lalu bagaimana menyimpulkan teks eksposisi berdasarkan gagasan utamanya, serta jenis-jenis paragraf apa saja yang terdapat di dalam teks eksposisi. Dalam kurikulum 2013, teks eksposisi itu terdapat pada kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasikan informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. KD 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi. KD 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi. KD 4.6 menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dan atau keragaman budaya ya, baik secara lisan maupun tertulis. Kali ini kita akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.5, yaitu tentang pengertian teks eksposisi, unsur-unsur, pola pengembangan, kemudian kesimpulan dan jenis-jenis paragraf yang terdapat di dalam teks eksposisi. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada KD 4.5 yaitu mengamati teks eksposisi, kemudian mendata atau merumuskan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks eksposisi tersebut, lalu menelaah informasi teks eksposisi tersebut berdasarkan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Anak-anak, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi gagasan pribadi atau usulan mengenai suatu teks, ya, mengenai sesuatu teks. Teks eksposisi juga sering disebut argumentasi satu sisi. Hal tersebut dikarenakan penciptaan teks dengan mempertahankan gagasan atau usulannya berdasarkan argumen yang diyakini kebenarannya tanpa membandingkannya dengan argumentasi dari orang lain, dari pihak lain. Tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan dari pembaca tersebut bertambah. Jadi ciri-ciri dari teks eksposisi tadi adalah memiliki gagasan dan mengandung fakta. Nah, gagasan ini bisa disebut juga dengan ide atau pendapat yang berupa pernyataan seperti komentar, penilaian, saran, bisa juga bujukan atau dorongan untuk mengajak pembaca menyikapi permasalahan yang akan dibahas. Itu tentang gagasan. Sedangkan fakta artinya peristiwa atau kejadian yang berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi ya terdapat jenis paragraf ya berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah
paragraf yang gagasan utamanya terletak pada awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. Intinya ada 2 kalimat utama dalam paragraf tersebut. Kemudian setelah kalian memahami jenis-jenis paragraf di dalam teks eksposisi tersebut ya, kalian juga harus memahami pola pengembangan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Dalam teks eksposisi ada pola pengembangan umum khusus ya, atau pola pengembangan deduktif umum khusus. Ada pola pengembangan khusus umum atau induktif. Sedangkan yang ketiga, pola pengembangan ilustrasi. Pola pengembangan ilustrasi ini berupa gagasan atau ide pokok yang disampaikan oleh penulis yang dilengkapi dengan ilustrasi sebagai pendukungnya. Sedangkan yang keempat adalah pola pengembangan perbandingan. Pada pola pengembangan perbandingan ini, penulis membandingkan gagasan atau ide yang disampaikan tersebut dengan benda atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan dengan kata tersebut. Ini tentang pola pengembangan di dalam teks eksposisi. Jadi bedakan antara jenis paragraf dan pola pengembangan. Kalau jenis paragraf itu untuk menentukan jenis paragraf dari teks tersebut, sedangkan pola pengembangan ini adalah pola yang dipakai dalam menulis teks eksposisi. Anak-anak sekalian, berikut adalah jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini adalah teks eksposisi yang isinya memaparkan definisi dari suatu topik. Biasanya menggunakan konjungsi ialah, merupakan, yaitu, adalah. Yang kedua, eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah teks eksposisi yang isinya membandingkan. Nah, jadi membandingkan gagasan utama tadi. Nah, itu di eksposisi perbandingan. Yang ketiga, eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan adalah teks eksposisi ya yang di dalamnya berisi tentang pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang keempat, eksposisi laporan. Eksposisi laporan adalah teks eksposisi yang berisi laporan dari sebuah penelitian. Tuh ya. Yang kelima, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang berisi tentang penjelasan sederhana tentang dua topik yang mempunyai kemiripan. Jadi ada dua buah topik yang hampir mirip. Ini ilustrasi ya, hampir sama dengan perbandingan ya. Tapi kalau di perbandingan ini membandingkan gagasan utamanya, kalau di ilustrasi ini tidak, dia ada dua buah paragraf yang hampir mirip. Yang keenam, eksposisi proses. Eksposisi proses ini adalah teks eksposisi yang berisi tahapan melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Itu eksposisi proses, jadi lebih mudah diingat dengan kronologis. Intinya kalau di eksposisi proses ini banyak menggunakan konjungsi kronologis. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak ya tentang apa sih itu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, kemudian pola penyajian, pola pengembangan yang terdapat di dalam teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi.
Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi yang terdapat di dalam KD 3.6, yaitu tentang struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, langkah-langkah menyusun teks eksposisi, menyunting teks eksposisi, dan indikator pencapaian kompetensi pada KD 4.6, yaitu mendiskusikan struktur dan penggunaan kaidah kebahasaan teks eksposisi, menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya, kemudian menulis teks eksposisi lalu mempresentasikan teks eksposisi. Nah, untuk itu kalian perhatikan tabel berikut ini. Di dalam struktur teks eksposisi, itu ada 3. Ada yang disebut dengan yang pertama, pernyataan umum. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Ini adalah struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi. Pernyataan umum atau tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Pernyataan umum di sini berkaitan dengan pengenalan isu atau masalah. Jadi pada bagian awal, paragraf awal yang disebut dengan pernyataan umum atau tesis itu berisi tentang masalah atau pengenalan isu terkait topik yang akan dibahas. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Nah, di dalam rangkaian argumen ini berisi tentang sejumlah pendapat dari tokoh-tokoh tertentu, ya. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Struktur yang ketiga di penegasan ulang ini isinya tentang kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Jadi, kalian harus benar-benar memahami tentang apa itu struktur teks eksposisi. Oke, Ibu ulang sekali lagi. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan umum yang berisi gagasan utama, ya, atau prediksi penulis tentang sebuah masalah, ya, yang akan dibahas berdasarkan fakta tadi, atau istilahnya adalah pengenalan isunya. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini merupakan penjelasan secara lebih mengenai pendapat yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumentasi penulis. Nah, ya, biasanya di dalam rangkaian argumen ini ditandai dengan pendapat-pendapat terhadap isu yang dibahas tadi dan menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, penegasan ulang, ya. Penegasan ulang ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah didukung oleh fakta-fakta tadi, ya, sehingga pada bagian akhir ini sering disebut juga dengan kesimpulan. Kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Ini ada sebuah contoh teks eksposisi yang sudah tersusun berdasarkan strukturnya. Pada bagian atas ini adalah pernyataan umum. Ini isinya tentang pengenalan isu. Oke, kemudian bagian yang kedua tentang rangkaian argumen, ini isinya tentang fakta dan opini. Jadi fakta dan opini itu adanya di rangkaian argumen ini, ya. Ciri-cirinya juga di sini banyak menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu ciri-cirinya seperti ini, menggunakan tanda petik 2. Lalu yang ketiga itu adalah penegasan ulang, ya. Ini contohnya. Contoh, dari uraian di atas, maka sistem pembelajaran daring atau belajar online memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi di penegasan ulang ini isinya adalah kesimpulan, saran, atau
rekomendasi. Itu adalah contoh dari teks eksposisi ya. Oke, apakah kalian sudah paham tentang teks eksposisi tadi? Ya, apakah kalian sudah paham tentang teks eksposisi? Oke, kalau kalian sudah paham tentang teks eksposisi, simak yang berikut ya, tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silakan kalian simak tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Halo, kok kamu ngobrol? Baik, di dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi ini, yang pertama tadi adalah konjungsi, lalu pronomina ya. Di dalam pronomina ini ada pronomina kata personal orang, kata ganti orang, kemudian kata ganti pemilik, kata ganti penanya, dan kata ganti penunjuk. Jadi pronomina ini adalah kata ganti ya, kata ganti. Nah, selanjutnya di dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi ini tadi, selain konjungsi dan pronomina, ada juga kata adjektif dan istilah ya, istilah. Ini perhatikan paragraf berikut. Nah, di sini kalau kita akan menganalisis kebahasaan, dilihat ya. Di sini ada yang diberi tanda hijau ini adalah kaitan sama istilah penting atau kata teknis tadi ya. Kurikulum, pembelajaran, ini adalah istilah penting yang berkaitan dengan paragraf tersebut. Kemudian adjektif ini di sini contohnya adalah aktif. Adjektif ini kata sifat ya, kata sifat aktif. Kemudian baik, ini kaitan dengan kata sifat. Sedangkan yang berkaitan dengan kata ganti itu di sini ada kata ini ya. Kemudian mereka ini kata ganti orang, ini kata ganti petunjuk. Dan yang terakhir adalah konjungsi. Ada kata ganti sehingga, namun, dan. Ini kalau kita akan menganalisis kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Kemudian untuk menulis teks eksposisi, kalau kalian ingin menulis teks eksposisi, hal yang paling penting itu adalah pertama kalian harus tentukan dulu tema atau topiknya. Lalu tentukan tujuan teks tersebut, kumpulkan data sesuai dengan temanya, lalu susun kerangka karangan tersebut. Setelah kerangka karangan tersusun, maka kembangkan kerangka karangan itu hingga menjadi sebuah teks eksposisi. Ini kalau kalian ingin menulis sebuah teks eksposisi. Ini sama ya di sebelah. Jadi kalian tentukan topiknya, lalu tentukan tujuan ya, kumpulkan data, buat kerangka karangannya, dan lalu kembangkan kerangka karangan tersebut sehingga menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, setelah karangan teks eksposisi tersebut selesai, jika kalian ingin menyelesaikan proses akhirnya, maka harus disunting terlebih dahulu. Artinya diperbaiki terlebih dahulu ya, dari aspek isi, struktur penyajian, dan aspek kaidah kebahasaan. Itu yang harus kalian pahami terkait teks eksposisi. Intinya bahwa teks eksposisi tersebut harus memuat gagasan berupa fakta yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan isi teks. Itu isinya tentang fakta. Kemudian struktur penyajiannya juga harus lengkap ya, mulai dari pernyataan umum, rangkaian argumen, dan terakhir ya, tesis tadi yang terakhir, kesimpulan. Nah, kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya juga harus kalian analisis. Di situ harus ada
kata sifatnya, kemudian konjungsinya, kata gantinya, dan istilah-istilah teknisnya. Sebelum akhirnya nanti akan dipublikasikan. Ini keterkaitan penyuntingan dari teks eksposisi. Nah, ini adalah rubrik pedoman yang bisa kalian gunakan dalam menyunting sebuah teks eksposisi. Jadi bisa dilihat dari ketepatan jenis teksnya tuh ya. Teksnya itu sudah berupa teks eksposisi atau bukan. Karena dalam bahasa Indonesia itu kan banyak sekali jenis teks. Ada persuasif, eksplanasi, argumentasi. Nah, ini eksposisi. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang teks eksposisi, ketepatan. Ini sesuai, ini sudah teks eksposisi atau bukan ya. Yang kedua, struktur teksnya. Apakah tulisan tersebut strukturnya sudah sesuai dengan struktur teks eksposisinya? Sudah ada pernyataan umumnya, sudah ada rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Lalu yang ketiga, perhatikan tentang kepaduan teksnya. Apakah antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain sudah saling berkaitan? Jadi harus benar-benar berkaitan. Kemudian keefektifan kalimat ya. Apakah di situ sudah menggunakan kalimat-kalimat efektif sesuai strukturnya ya. Kemudian ketepatan penulisan ejaan dan tanda baca. Apakah di situ tidak ada lagi kesalahan penulisan ejaan atau kesalahan penulisan tanda baca. Itu kalau kalian sudah selesai menulis teks eksposisi tadi, kemudian kalian sunting menggunakan rubrik ini. Dan harus kalian ingat juga ya, dalam kalian menulis teks eksposisi tadi, kalian boleh menggunakan pola pengembangan ya. Pola pengembangan yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kalian tinggal pilih saja mau menggunakan pola pengembangan apa di situ ya. Apakah kalian akan menggunakan pola pengembangan deduktif, umum khusus, pola pengembangan induktif, khusus umum, pola pengembangan ilustrasi, atau pola pengembangan perbandingan. Jadi intinya di dalam teks eksposisi ini kalian harus pahami dulu pengertiannya, kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam teks eksposisi tadi, jenis paragraf yang akan kalian gunakan itu apa? Apakah menggunakan paragraf deduktif, induktif, ataupun paragraf campuran. Itu dari jenisnya ya. Kemudian pola pengembangan yang akan kalian pakai itu apa? Apakah umum khusus, khusus umum, ilustrasi, ataupun perbandingan. Itu hal-hal penting yang harus kalian pahami sebelum kalian menulis teks eksposisi. Kalian harus pahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya, pola penyajian teks eksposisi, kemudian struktur teks eksposisi, lalu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Nah, setelah semua unsur-unsur tadi kalian pahami, baru kalian menulis teks eksposisi dengan mengikuti langkah-langkahnya. Menentukan tema, menentukan tujuan teks, mengumpulkan data yang sesuai dengan tema, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangan. Ini hal yang penting. Nah, jadi setelah karangan kalian jadi, kalian sunting terlebih dahulu karangan itu ya, kalian sunting terlebih dahulu dari segi isinya, apakah isinya sudah terdapat fakta di dalamnya, struktur penyajiannya sudah lengkap, dan apakah kaidah kebahasaannya juga sudah sesuai ya dengan karakteristik dari teks eksposisi. Dan jangan lupa gunakan rubrik yang sudah ada. Nah, untuk rubrik ini kalian
Selain menggunakan yang sudah ada di tayangan ini, kalian juga boleh menggunakan rubrik lainnya sesuai dengan buku panduan ya, buku panduan masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini tentang teks eksposisi. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, anak-anak semuanya, sampai jumpa di materi Ibu selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.